Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin ya, amin. Kita akan melanjutkan ya, baca di perikop berikutnya. Masih di Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Judul perikopnya Maria dan Elizabeth. Kita akan baca. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kita ingat waktu kita baca perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ada satu ayat yang menyebutkan bahwa Yohanes Pembaptis sejak dalam rahim sudah kepenuhan Roh Kudus ya. Kita akan baca ayatnya di Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-15. B ya. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ini terpenuhi saat Maria menemui Elizabeth. Kita akan baca. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melenjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Amin. Jadi setelah beberapa hari ya, Maria ditemui oleh malaikat Gabriel. Kemudian Maria menemui Zakaria dan Elizabeth. Maria langsung menemui karena saat itu kan belum ada ini ya, belum ada telepon, jadi tidak bisa WS, tidak bisa email atau SMS atau WhatsApp ya. Jadi Maria langsung menemui Zakaria dan Elizabeth. Kesana saja harus berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Jadi Maria harus berjalan lewat pegunungan untuk datang ke rumah Zakaria dan Elizabeth. Luar biasanya saat Maria bertemu dengan Elizabeth, nubuatan dari malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Zakaria terpenuhi. Dikatakan di Lukas pasal 1 ayat 15b,
dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi saat Elizabeth ketemu Maria, bayi yang dalam kandungan Maria itu bayi yang dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Kita baca ya di ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi saat bayi itu melonjak karena bertemu dengan Maria, Elizabeth langsung kepenuhan Roh Kudus. Jadi saat Elizabeth berkata-kata kepada Maria, itu adalah perkataan Roh Kudus. Kita akan baca bagaimana perkataan Elizabeth yang disampaikan kepada Maria. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Amin ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Puji Tuhan. Suatu peristiwa yang benar-benar luar biasa. Bagaimana Yohanes yang saat itu masih di rahim Elizabeth sudah kepenuhan Roh Kudus. Saat bertemu dengan Maria, bayi dalam kandungan Elizabeth itu kegirangan, melonjak. Dan Roh Kudus yang ada di dalam bayi tersebut, ini ya, Elizabeth juga kepenuhan oleh Roh Kudus yang dari bayi tersebut, karena kegirangan bayi tersebut. Diberkatilah engkau, ini perkataan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Itu perkataan Roh Kudus yang sudah memenuhi Elizabeth. Ini kata-kata sukacita dari roh yang berasal dari bayi yang dikandung Elizabeth. Dan ini perkataannya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dikatakan di sini Roh Kudus yang yang memenuhi Elizabeth, yang berkata-kata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku? Ini sudah hal yang luar biasa. Datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saat Yohanes yang masih dalam kandungan bertemu Maria, kegirangan karena tahu bahwa ini ibu dari Tuhanku, datang menemui. Yohanes yang masih dalam kandungan kegirangan. Amin ya. Dan ini yang perkataan yang luar biasa. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin ya. Tugas manusia itu apa? Percaya saja. Percaya saja. Itu tugas manusia. Lakukan yang menjadi bagian kita. Lakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan Yesus katakan sendiri bahwa apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu pikiran dari iblis. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran dari iblis menguasai pikiran dan hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Percaya saja. Percaya saja. Itu yang diinginkan Tuhan. Percaya saja. Maka siapapun yang percaya itu berbahagia. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin.
kita imani itu. Biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam hidup kita. Seperti apa? Seperti yang dilakukan Maria. Percaya saja karena Maria tahu ia adalah hamba Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan Maria. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Amin.